cerita mengenai pemalsuan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang juga diberi lakob atau julukan sebagai Syekh Keramat Jati adalah fakta yang sudah santer beredar di kalangan masyarakat pada umumnya. Makam ciptaan Lutfi bin Yahya ini terletak di Lamper Kidul, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah. Padahal makam Panglima Perang saat geger Sepehi ini selama ini berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta dan tidak punya keterkaitan dengan habaib. Pemalsuan makam merupakan tindakan yang dianggap serius dan memiliki implikasi hukum yang sangat berat. Secara umum, pemalsuan kuburan dapat mencakup berbagai tindakan seperti memalsukan identitas jenazah, mengubah lokasi kuburan tanpa izin, atau memalsukan dokumen terkait pemakaman. Di Indonesia, tindakan semacam ini bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun undang-undang lain yang relevan. Meskipun belum masuk ranah penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian secara hukum, namun di mata netizen Indonesia yang mengikuti pemberitaan terkait makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini sudah melihatnya dengan terang benderang duduk persoalannya, sehingga ditarik kesimpulan bahwa Lutfi bin Yahya terkena tulah akibat perbuatannya. Itulah yang terjadi terhadap Lutfi bin Yahya. Sepandai-pandainya dia mengatur siasat dan rencana, kebusukannya terungkap secara gamblang dan telanjang. Semoga saja tangan-tangan hukum dapat menjamahnya sehingga kasus ini terungkap secara utuh dan menyeluruh. Bisa dipastikan, tanpa adanya pemberitaan yang santer dan bertubi-tubi, baik di medsos maupun media online lainnya, tentang sepak terjang Lutfi bin Yahya dalam modus memalsukan makam-makam, niscaya dia akan terus memproduksi dan mereproduksi makam-makam palsu. Bahkan oleh kalangan akademisi, Lutfi bin Yahya ini telah dijuluki sebagai history making, artinya sosok pembuat sejarah, namun dengan metode baru, yaitu melalui mimpi dan visi spiritual. Bagi kaum sufi, mimpi diyakini sebagai situs dialog dan pembelajaran antara dua aktor yang hidup di ruang waktu dan tataran ontologis yang berbeda. Mimpi sebagai jembatan kepada alam imajinal di mana ruh dapat saling bertemu. Mimpi dipercaya sebagai jembatan yang membuka ihwal semesta yang tersembunyi dan rahasia. Sebagai seorang ketua Forum Sufi Internasional yang diyakini banyak kalangan telah menduduki makom wali, maka Lutfi bin Yahya dianggap memiliki akses pada dunia spiritual, sehingga dapat bertemu dengan aktor-aktor historis melalui mimpi. Sang wali yang sudah meninggal, mungkin berabad-abad silam, dapat muncul dalam mimpi atau visi spiritual Lutfi bin Yahya, sehingga memungkinkan dia bertanya tentang persoalan historis langsung dari aktornya, termasuk posisi kuburannya. Karena itulah, dalam konteks ini, Lutfi bin Yahya memiliki otoritas sebagai ahli sejarah berbasis pada otoritas spiritualnya sebagai ulama sufi dan wali. Andai saja kasus pemalsuan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat tak mengemuka, semua orang, tak terkecuali sahabat netizen, tentu percaya penuh pada kaidah tersebut. Tetapi faktanya, Lutfi memang terkena tulah. Ia tak dapat mengelak ketika bukti-bukti disodorkan bahwa adalah mustahil Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat masuk dalam klan Ba'alawi Yaman sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya dengan lakopnya sebagai Syekh Keramat Jati. Padahal, menurut sumber dokumentasi sejaman, yakni Babad Panular, karya Pangeran Arya Panular yang ditulis pada tahun 1815, sekitar 3 tahun pasca gugurnya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dalam geger Sepehi, jelas tercatat bahwa Sumodiningrat adalah keturunan Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat bin Gajah Telena bin Jawinata bin Puspat Teruna bin Kiai Wonokrio bin Adipati Pragolapati II bin Adipati Pragolapati I bin Kiai Ageng Panjawi. Jadi dengan demikian,
ujungnya ke atas, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini adalah keturunan dari klan Kiai Penjawi yang turut serta mendirikan kerajaan Mataram Islam bersama Ki Jurumertani dan Ki Ageng Pemanahan. Sampai di sini, maka klaim kesupian dan kewalian dari Lutfi bin Yahya patut diragukan. Kita pun sah-sah saja skeptis bahwa proyek pemalsuan makam ini memang salah satu agenda Lutfi bin Yahya untuk memba'alawikan tokoh-tokoh Nusantara sebagai tokoh-tokoh yang berasal dari klannya, yakni klan Ba'alawi Yaman. Sebagai catatan, Lutfi bin Yahya ini sudah banyak membangun kuburan kuno yang sebelumnya tidak dikenali dan mengidentifikasinya dengan identitas baru di berbagai tempat di Jawa, Kalimantan, Batam, dan daerah lainnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ismail Fajri Al-Attas PhD, asisten profesor di Universitas New York, Amerika Serikat, dalam Stadium General Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam rangkaian kegiatan orientasi studi mahasiswa baru tahun akademik 2018-2019. Jadi, beberapa tahun sebelum gegeran diskursus pembatalan nasabkan Ba'alawi Yaman yang juga berimbas pada pengungkapan pemalsuan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Dengan demikian, maka tidaklah berlebihan bila disimpulkan bahwa upaya memalsukan dan membangun kuburan kuno ini merupakan program yang sangat terencana. Tak bosan menarasikan hal ini secara berulang-ulang bahwa andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan hadirnya sosok Yai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya yang berhasil membongkar borok-borok klan Ba'alawi Yaman, maka operasi Lutfi bin Yahya ini akan menjadi program pemba'alawian yang berjalan dengan sukses dan sangat mulus. Sebagai bukti kesuksesan tersebut bisa dilihat dari fakta berikut ini. Pada tanggal 15 Maret tahun 2017, Koran Nasional Jawa Pos memuat berita tentang peresmian tempat ziarah wali baru di Desa Jagalan, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Di tempat ini ditemukan kuburan kuno yang diidentifikasi sebagai makam Habib Ahmad bin Aqil Al-Munawwar, seorang wali penyebar Islam yang sebelumnya tidak dikenal dalam sejarah, bahkan oleh masyarakat Jagalan sendiri. Sosok Habib ini diyakini sebagai guru dari ulama besar Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani atau terkenal dengan nama Kiai Soleh Darat yang lahir pada tahun 1830 dan wafat pada tahun 1903 Masehi. Sejarah mencatat Kiai Soleh Darat adalah guru dari dua ulama besar terkemuka, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Uniknya, penemuan penting yang menambah khasanah sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini bukanlah hasil penyelidikan sejarawan atau antropolog dari suatu perguruan tinggi. Penemunya adalah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dari Pekalongan yang juga Ketua Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Muqtabaroh An-Nahdliyah atau Jatman. Diceritakan bermula pada November tahun 2016 silam, Habib Lutfi berziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Badawi di Kaliwungu. Saat memasuki komplek pemakaman umum Jagalan menuju makam Kiai Haji Ahmad Badawi, tiba-tiba Habib Lutfi mendapatkan visi spiritual di salah satu makam tua. Usai berdoa cukup lama, Habib Lutfi bercerita bahwa itu adalah makam ulama besar Habib Ahmad bin Aqil Al-Munawwar. Lutfi bin Yahya lalu memerintahkan masyarakat membangun kubah di atasnya dan melembagakan tradisi haul di makam itu. Meskipun tak ada catatan sejarah, baik berupa manuskrip maupun sumber dokumentasi lainnya, penemuan makam Habib Ahmad bin Aqil Al-Munawwar berdasarkan visi spiritual Lutfi bin Yahya ini tetap saja telah membius masyarakat, sehingga pada November tahun 2023 silam digelar acara haul bagi sang tokoh yang tak jelas juntrungannya itu. Acara ini pun dihadiri oleh pejabat daerah